alihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tiada henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam yang keempat ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya menerima kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam ada dua orang manusia. Yang pertama adalah manusia yang sangat miskin. Yang kedua adalah manusia yang sangat kaya. Dan menganggap bahwa kedua orang ini adalah sahabat dari Nabiullah Musa alaihissalam. Dari yang pertama, datanglah orang yang miskin tersebut mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Lalu beliau menyampaikan hajatnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Allah, saya sudah bosan menderita, saya sudah bosan miskin. Wahai Nabi Allah, doakanlah saya agar supaya diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberi kekayaan dan kesenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari sahabat tadi, wahai Nabi Musa, tidakkah engkau menghargai perjalananku? Kurang lebih 100 kilo hanya untuk berjumpa denganmu, untuk meminta agar engkau mendoakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin dan percaya bahwa permintaanmu, doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa tidak mengangkat tangannya. Nabi Musa hanya menjawab, banyak-banyak dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kekecewaan yang ada pada diri seorang sahabat tadi, ia kembali ke rumahnya, pulang dengan hati yang sangat sakit. Lalu dalam hatinya berkata, sungguh Nabi Musa tidak peduli dengan saya, padahal saya hanya meminta kepadanya untuk mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah agar supaya saya menjadi orang yang kaya, karena saya sudah bosan menderita. Tetapi setelah pulang si miskin tadi, maka datanglah sahabat yang satu. Lalu dia menyampaikan hajatnya kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, doakan saya agar supaya miskin. Karena kebetulan ini adalah orang yang kaya. Kenapa dia minta didoakan agar dia miskin? Karena ia tidak pernah merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang ada di sekelilingnya miskin, padahal ia ingin merasakan juga. Maka Nabi Musa menjawab kepada sahabat tadi, janganlah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat tadi menyampaikan lagi kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, angkatlah tanganmu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doakan saya wahai Nabi Musa agar saya miskin, agar saya menderita. Lalu Nabi Musa tidak mengangkat tangannya. Nabi Musa hanya menjawab, jangan engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan ketiga, seorang sahabat tadi bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tidakkah engkau menghargai perjalananku? Kurang lebih 100 km saya berjalan menuju ke rumahmu hanya untuk berjumpa denganmu, agar supaya engkau mau mendoakan saya, meminta kepada Allah agar saya miskin. Maka Nabi Musa kembali menjawab, jangan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang sahabat tadi yang kaya ini menjawab kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bagaimana mungkin saya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita semua dilahirkan dari rahim ibu kita tidak membawa sehelai benangku? Bukankah kita dilahirkan tanpa jabatan? Bukankah kita dilahirkan tanpa harta? Lalu bagaimana mungkin saya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat, yang memberi segalanya kepada aku? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini, dari dua riwayat ini, dapat kita mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya penderitaan dan kemiskinan yang kita rasakan saat sekarang ini bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan
kebaikan karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, yang pada hari ini, pada malam ini, dalam hidupnya masih merasakan kesempitan, masih merasakan kemiskinan, masih merasakan kesengsaraan, maka robah pola hidup kita. Bagaimana cara merubah pola hidup kita? Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Bersyukur. Tetapi kadang-kadang, kenapa kita senantiasa merasa miskin? Kenapa kita senantiasa merasa sempit? Yakin dan percaya bahwa karena kita kurang bersyukur kepada Allah. Tak kala datang kesempitan, kita tidak bersyukur kepada Allah, tetapi apa yang kita lakukan hanya mengeluh. Hanya mengeluh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya ingatkan kembali kepada kita semua, wabil khusus kepada diri saya dan keluarga. Mari banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat kata Allah, maka aku akan tambahkan, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, gantikan semua ya Allah dengan berlipat-lipat ganda orang-orang yang senantiasa berinfak. Gantikan hartanya ya Allah orang-orang yang senantiasa bersedekah. Gantikan hartanya ya Allah dengan berlipat ganda orang-orang yang senantiasa membantu sesamanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah takut untuk berinfak, jangan pernah takut untuk bersedekah, karena sesungguhnya apa yang kita beri kepada sesama kita itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini belum pernah kita mendengarkan orang yang rajin sedekah itu, orang yang rajin berinfak itu miskin, melarat, belum pernah. Yang ada orang kaya yang pikir biasanya bangkrut. Selanjutnya apa doa malaikat? Ya Allah, ya Tuhanku, laknat, sengsarakan ya Allah hamba-hambamu yang Engkau beri harta yang banyak, lalu ia kikir, lalu ia tidak mau berinfak dan bersedekah. Ini doa malaikat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berat tangan kita. Kalau kotak amal lewat di depan kita, maka niatkan tangan kita untuk meraba kantung kita dan ambil harta yang Allah berikan untuk kita masukkan sebagian. Tidak usah semua. Ya, jadi bapak-bapak kalau bawa uang ke masjid, lewat kotak amal di depannya, kasih masuklah sebagian. Jangan juga semuanya, karena biasanya marah istri kalau habis. Kasih masuk, ringankan tangannya. Kenapa? Insya Allah Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat. Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat. Janganlah kita sebagai umat Muhammad mengikuti Qarun, yang mana Qarun itu adalah manusia yang sangat miskin. Lalu kemudian datang kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Musa, doakan saya agar supaya jadi orang kaya. Lalu Nabi Musa mendoakan kepada Qarun, kemudian Qarun menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwa kunci gudang emasnya, kunci gudang hartanya saja 70 unta yang bawa. Itu baru kuncinya, bukan hartanya, kuncinya saja. Ini adalah Qarun, tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan daripada ceramah ini, mari saudara-saudaraku sekalian, orang tuaku sekalian, mari lihat tetangga kita, lihat kiri kanan kita, yang mana yang perlu kita bantu maka bantulah, yang mana yang harus kita bantu maka bantu. Lihat masjid kita, kalau masjid kita dalam suasana pembangunan maka sisihkan harta kita sedikit. Lihat anak-anak yang ada di sekeliling kita, kalau ada anak-anak kita yang sekolah di pondok pesantren,
Kalau ada anak-anak kita yang senantiasa menjaga agama Allah, maka bantulah. Lihat tetangga kiri kanan kita, jika seandainya ada miskin, ada fakir, maka bantu. Lihat tetangga kiri kanan kita, jika ada mu'allaf, maka bantu. Jangan pernah untuk memberatkan kita untuk membantu mereka, tetapi ringankanlah hati kita untuk membantu mereka, karena insya Allah semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dan anak-anak kita nanti diberikan kemudahan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.